Nah, mengenal anak berkebutuhan khusus atau ABK. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda-beda. Nah, antara anak satu dan anak lainnya. Sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamaratakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Nah, sebaliknya, kita sebagai orang tua harus mengerti kekurangan, keterbatasan, dan keistimewaan anak sejak dini, baik dari segi fisik maupun eh, psikis. Nah, keterbatasan pada anak tersebut menyebabkan orang tua kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki anak. Hampir semua orang tua menginginkan anaknya sempurna, baik dari segi fisik, psikis, dan akademiknya. Nah, sampai saat ini masih banyak orang tua yang merasa malu apabila anak mereka memiliki keterbatasan baik fisik, psikis maupun akademik. Sehingga orang tua berusaha dan menjaga agar anaknya tidak berinteraksi dengan anak lain ataupun masyarakat. Nah, di samping itu, banyak juga masyarakat yang anaknya normal akan tetapi melarang anak mereka untuk bergaul dan berinteraksi dengan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, ataupun akademik. Nah, masyarakat umum yang belum mengerti menganggap bahwa jika anak mereka berinteraksi dengan anak yang mempunyai keterbatasan fisik, psikis maupun akademik, maka anak mereka akan ikut tertular. Nah, itu adalah pandangan yang kurang tepat. Sikap orang tua yang demikian itu akan membuat keadaan semakin parah dan menyebabkan potensi yang dimiliki anak tidak berkembang secara optimal. Nah, hal ini membuat ruang lingkup pergaulan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik semakin sempit dan terbatas. Nah, anak yang memiliki keterbatasan akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anak akan dianggap tidak mempunyai kemampuan. Nah, kecerdasan dan potensi lemah atau pendapat lainnya, anak akan semakin kurang memiliki masa depan yang cerah. Lebih parah lagi, anak akan dianggap sebagai anak yang hanya bisa merepotkan masa depannya. Nah, anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, ataupun akademik sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu ABK. Nah, bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau ABK yang sering disebut ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Nah, ada beberapa penjelasan dari pengelompokan anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Tunanetra. Di mata masyarakat umum, tunanetra atau yang lebih dikenal dengan buta dengan seseorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Nah, padahal pengertian tunanetra tidak sesempit itu karena anak yang hanya mampu melihat dengan keterbatasan atau low vision juga disebut tunanetra. Nah, anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Nah, gangguan penglihatan atau kebutaan karena kerusakan atau kelainan pada mata seseorang menyebabkan kemampuan indera penglihatan seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, menyebabkan kerusakan atau kelainan itu bisa terjadi saat di dalam kandungan dan bisa juga terjadi setelah lahir. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera perabaan dan pendengaran. Nah,
dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu buta, dua low vision yang tadi saya jelaskan. Nah, indera penglihatan memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan informasi dan pengalaman. Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian ataupun menyeluruh sama-sama mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pengalaman, kemampuan bergerak dalam lingkungan, serta interaksi dalam lingkungan. Nah, yang kedua, tunarungu. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya rusak atau cacat dan rungu artinya pendengaran. Seseorang dapat dikatakan tunarungu apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar orang normal. Nah, tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Nah, di kalangan masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang yang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organ pendengarnya. Nah, namun istilah tuli di masyarakat kadang lebih sering menuju ke arah mengejek atau mencaci. Nah, tunarungu bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakan pada organ pendengarannya. Nah, mengerti percakapan biasa pada jarak atau meter. Mereka sulit menangkap percakapan dengan pendengaran pada jarak normal. Dan kadang mereka mendapat kesulitan dan menangkap percakapan kelompok. Nah, mereka akan sedikit mengalami kelainan bicara dan perbendaharaan kata yang terbatas. Nah, yang ketiga, tunagrahita. Sebagian besar masyarakat menganggap anak-anak tunagrahita adalah anak yang bodoh, lemot, lelet, idiot, dan lain sebagainya. Anggapan itu membuat anak tunagrahita dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anggapan itu juga membuat masyarakat menjauhi serta mengucilkan anak tunagrahita. Nah, padahal menganggap yang beredar luas di masyarakat adalah menganggap yang tidak tepat. Dari sudut bahasa atau istilah tunagrahita berasal dari kata tuna dan grahita. Tuna artinya rusak atau cacat dan grahita artinya berpikir. Definisi yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama ialah definisi yang dirumuskan oleh Grossman yang secara resmi digunakan AAMD, yaitu American Association of Mental Deficiency, yaitu tunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata normal. Nah, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku, penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangan. Nah, tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya, dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Nah, anak tunagrahita terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan sangat berat. Nah, anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih, mengurus diri, melakukan sosialisasi, dan bekerja di antara mereka. Nah, sampai batas tertentu. Ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Nah, yang keempat, Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan genetik atau genetika paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu. Nah, yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Nah, Down syndrome disebut juga penyakit genetik karena gangguan kromosom dengan ciri khas wajah universal atau wajah mongoloid. Nah, di masyarakat sendiri, Down syndrome lebih dikenal dengan anak 1000 wajah. Bukan karena wajah anak Down syndrome ada 1000, melainkan karena ada banyak anak
Down syndrome, dan wajah anak-anak Down syndrome itu sama. Nah, Down syndrome tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan, perhatian, dan kasih sayang, anak-anak dengan Down syndrome bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, anak-anak dengan Down syndrome sangat membutuhkan bimbingan jauh melebihi anak normal lainnya. Nah, perkembangan mereka dalam berbagai aspek memerlukan waktu, dan mereka akan menjalaninya bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang kelima, tunadaksa. Ketika kita bergaul dengan teman atau masyarakat sekitar, sesekali kita akan bertemu dengan orang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, seperti berjalan menggunakan bantuan kursi roda karena tidak memiliki kaki ataupun memiliki kaki yang tidak mampu menopang berat tubuhnya. Tidak dapat memegang gelas karena bentuk tangan yang tidak normal dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang seperti itu disebut dengan tunadaksa. Setelah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat, dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sudjihati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Nah, di masyarakat sendiri istilah tunadaksa masih belum terlalu familiar. Masyarakat menyebut tunadaksa dengan kata cacat atau cacat tubuh. Nah, padahal kata cacat adalah kata kurang baik untuk diucapkan. Nah, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, tunadaksa yang dialami seseorang dapat terjadi karena bawaan dari lahir ataupun disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Nah, tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu satu, kelainan pada sistem cerebral. Nah, penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok kelainan sistem cerebral didasarkan pada letak penyebab kelainan yang terletak di dalam sistem syaraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kerusakan pada sistem syaraf pusat mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat komputer dari aktivitas hidup manusia. Nah, di dalamnya terdapat pusat kesadaran, pusat ide, pusat kecerdasan, pusat motorik, pusat sensoris, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah cerebral palsy. Kelainan pada sistem otot dan rangka sistem otot adalah bagian-bagian atau jaringan-jaringan yang membentuk gugusan otot dan rangka sehingga terjadi koordinasi yang normal dan fungsional dalam menjalankan tugasnya. Antara lain 1. Poliomyelitis, 2. Musculoskeletik, 3. Spina bifida, 4. Kelainan tunadaksa. Karena bawaan kelainan tunadaksa atau cacat ortopedi dapat terjadi karena faktor bawaan yang disebabkan oleh faktor endogen. Nah, dari ayah ibu dari kedua-duanya, sehingga sel-sel pertama yang tumbuh menjadi bayi telah mengalami cacat. Kelainan ini terjadi karena faktor eksogen, yaitu pada awal-awal pertumbuhan sel. Nah, yang keenam, tunalaras. Saat di sekolah, kita pasti melihat anak yang sering melakukan pelanggaran, baik melanggar peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan guru, dan lain sebagainya. Anak-anak yang melakukan pelanggaran dan sering dihukum oleh guru atau akan dicap nakal oleh teman-temannya. Anak-anak tersebut bisa disebut dengan tunalaras. Nah, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya memiliki perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Nah, tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, berkesulitan belajar atau lamban belajar seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal. Namun jika dibandingkan dengan teman sebaya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya. Nah, yang ketujuh, autis. Autis adalah gangguan perkembangan syaraf yang kompleks
yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Nah, seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan yang lain. Nah, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Nah, akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Nah, anak autis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu autisme persepsi. Dianggap autisme yang asli karena kelainan sudah timbul sebelum lahir. Ketidakmampuan anak berbahasa termasuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Begitu juga kemampuan anak bekerja sama dengan orang lain. Nah, sehingga anak bersikap masa bodoh. Nah, yang kedua, autisme reaksi. Terjadi karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autisme ini akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang, kadang-kadang disertai kejang-kejang. Nah, gejala ini muncul pada usia besar atau lebih besar ya, dari 6-7 tahun sebelum anak memasuki tahapan berpikir logis. Nah, autisme yang timbul kemudian terjadi setelah anak agak besar karena kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir. Nah, hal ini akan mempersulit dalam pemberian pelatihan dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Sekian presentasi tugas UTS saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.